Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah, kalau kita ingin diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah, di dunia mendapatkan maghfirah dari Allah, besok di yaumil kiamah kita dijamin surga oleh Allah. Syaratnya hanya satu, yaitu cinta. Kita harus cinta, taat kepada Rasulullah. Kalau zaman now, kita harus cinta dan taat kepada ulama-ulamanya Allah. Harus cinta dan taat kepada pewaris-pewarisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapatkan cinta dari Allah, agar kita mendapatkan cinta dari Rasulullah. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka kita akan dijadikan oleh Allah menjadi kecintaannya. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka kita seluruh dosa-dosa kita akan dimaghfirah olehnya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pastinya besok di yaumil kiamah kita dijamin dimasukkan ke dalam surganya. Dan spesial untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, seluruh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dijamin masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dijamin masuk surga, kecuali bagi orang-orang yang tidak mau. Heran para sahabat tatkala Rasulullah bersabda seperti itu. Kemudian sahabat bertanya, "Man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau dimasukkan ke dalam surga itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa-siapa yang cinta kepada Rasulullah, siapa-siapa yang cinta taat kepada Rasulullah, taat kepada ulama-ulamanya Allah, taat kepada pewaris-pewarisnya Rasulullah, dakhalal jannah, pasti akan dimasukkan surga. Pasti di dunia diampuni dosa-dosanya. Surga di dunia, surga di akhirat, bagi orang-orang yang taat kepada Rasulullah, bagi orang-orang yang taat kepada ulama-ulamanya Allah, bagi orang-orang yang taat kepada pewaris-pewarisnya Rasulullah. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang ingkar, yang durhaka kepada Rasulullah, tidak cinta kepada Rasulullah, mendurhakai Rasulullah, mendurhakai ulama-ulamanya Allah, mendurhakai pewaris-pewarisnya Rasulullah, mendurhakai kiai-kiai, faqad aba, maka sungguh-sungguh dia tidak mau dimasukkan ke dalam surganya Allah, tidak mau kehidupannya disukseskan oleh Allah, tidak mau kehidupannya dibahagiakan oleh Allah, tidak mau kehidupannya disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syaratnya kita harus berpegang teguh kepada dua hal, yaitu kita Allah wa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa tetap berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat terbesar kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya, dan kita bisa
diberi kekuatan oleh Allah berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya kita selalu mengistiqomahkan sholat berjamaah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sepupu kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zidna rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'aizatan bi junudihim waj'al wajhaka fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran wa wali ya hasanatu alayhi ya qadim bil jawli muhdam lil alhamdulillah wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikil muqarrabin wa amalan wa qul bil layli wa nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamu qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa ali bihi astaghfir min kulli da'i wa nuruhu dalilul qalbi 'indani wa hayati ya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqlati wa bihi fatha wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa syati wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala bihir rahman nu'minu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihir jawfirul ghaffar nudhammir zallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Maidah 103 ya Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا هام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu, tidak menjadikan siapa Allah, min bahiratin, dari bahirah, wala saibatin, dari saibah, wala wasilatin, dari wasilah, wala hamin, dan juga tidak pula dari ham, walakinnal ladzina kafaru, dan melainkan orang-orang yang kafir, yang tertutup hatinya dari petunjuk Allah, yaftaruna, menukarnya, mengada-ngada mereka, alallahi, atas nama Allah, al-kadzib, sedangkan itu adalah kebohongan. Wa aktsaruhum, dan kebanyakan mereka, la yaqilun, tidak mempunyai akal. Ma ja'alallahu, tidak menjadikan siapa Allah, min bahirah, dari bahirah. Bahirah ini adalah unta perempuan yang mempunyai anak yang kelima itu adalah laki-laki, maka keyakinan orang jahiliyah dulu, kalau ada unta perempuan terus anaknya yang nomor 5 adalah laki-laki, maka unta perempuan ini dibebaskan di hutan, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diperah susunya, dan kupingnya ditandai dengan dibelah atau dipotong. Itulah keyakinan orang zaman jahiliyah. Bahirah adalah unta perempuan yang melahirkan anak yang kelima. Anak yang kelima itu adalah laki-laki, maka keyakinan orang jahiliyah zaman dulu mempunyai keyakinan, mempunyai kepercayaan bahwasanya unta yang betina tadi itu dilepas di hutan, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diperah susunya lagi, dan kupingnya ditandai dengan dibelah ataupun dipotong. Itu namanya bahirah. Wala saibatin, dan juga tidak pula menjadikan Allah kepada saibah. Saibah ini unta betina juga, namun unta betina ini dilepaskan juga
tidak boleh diganggu juga, karena orang zaman dahulu, zaman jahiliyah dulu punya keyakinan kalau mereka bernazar karena suatu hal, atas kesuksesan mereka, atas keselamatan mereka dari bahaya, mereka akan melepaskan unta betina yang dinazarkan itu namanya saibah. Wala wasilatin, dan juga tidak pula Allah menjadikan kepada wasilah. Wasilatin ini adalah unta laki-laki yang mana ibunya, induknya itu melahirkan kembar antara, bukan unta, kambing atau domba. Wasilah ini kambing atau domba. Jadi tatkala ada induk domba melahirkan anak kembar, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, maka kambing laki-laki itu dinamakan wasilah, tidak boleh diganggu gugat, dilepas dan dipersembahkan kepada Tuhan-Tuhan mereka, berhala mereka. Itu namanya wasilah. Kalau wasilah ini adalah domba atau kambing. Wala hamin, dan tidak pula Allah menjadikan kepada hamin. Hamin ini adalah unta laki-laki. Unta laki-laki yang bisa membuntingi atau menghamili unta perempuan sebanyak 10 kali kehamilan. Unta laki-laki ini berjasa, makanya tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh ditunggangi dan lain sebagainya. Itulah keyakinan orang-orang zaman jahiliyah, zaman dulu. Jadi disakralkan. Ada juga zaman now, kalau ada kambing lahir terus ada tandanya hitam di perutnya, melingkar itu juga disakralkan, larang harganya. Atau juga ada ayamnya hitam mulus hitam, kakinya hitam, cucuk hitam, bulunya hitam, darahnya hitam. Itu namanya ayam cemani. Itu juga di kalangan perdukunan itu laku mahal ya. Allah tidak menjadikan hal-hal yang seperti itu. Walakinnal ladzina kafaru, dan melainkan orang-orang yang kafirlah, yaftaru, yang menukarnya, yang mengada-ngadakan mereka, Allah, atas nama Allah, al-kadzibah, sedangkan mereka berbohong. Mereka berani mengatakan kebohongan atas nama Allah. Gak boleh, itu sakral. Gak boleh, itu dimuliakan. Ada juga di Jogja, ada namanya kerbau. Kerbau itu namanya Ki Suro ya. Disakralkan juga. Celetongnya juga sakral. Itulah kepercayaan yang ada di sekitar kita. Dan orang-orang kafir yang tidak mempunyai petunjuk dari Allah itu mengatakan kebohongan atas nama Allah. Ini loh ajaran Islam, padahal bukan. Wa aktsaruhum, dan kebanyakan mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang jahil zaman dulu,
kafir jahiliyah, la yaqilun, tidak mempunyai akal sehat, bukan ulul albab yang mempunyai akal sehat, tapi mereka tidak mempunyai akal sehat. Wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka, ta'alau, marilah, ayo dong, ila ma anzalallahu, kita berpedoman kepada apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim, wa ila rasuli, dan juga berpedoman kepada para utusan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka orang-orang kafir jahiliyah itu berkata, hasbuna, cukuplah bagi kami, ma wajadna, apa-apa yang kami temukan, alaihi aba'ana, atas apa-apa yang ada pada nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum, apakah mereka akan mengikuti, kana aba'uhum, ada kakek nenek moyang mereka, la ya'lamun, tidak mengetahui apa, la ya'lamuna syai'an, tidak mengetahui apa, tidak mempunyai ilmu apa, wala yahtadun, dan juga tidak mendapatkan petunjuk mereka. Jadi orang zaman dulu, orang kafir zaman jahiliyah dulu, tatkala diajak untuk mengikuti petunjuknya Al-Quran, untuk diajak untuk mengikuti ajaran dari Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menjawab, menolak. Apa jawaban mereka? Hasbuna, cukup bagi kami. Terus kepedian mereka, kepedian. Ma wajadna alai aba'ana, apa-apa yang kami temukan yang sudah kami praktekkan turun-temurun dari nenek moyang kami. Jadi kalau nenek moyangnya mempunyai keyakinan seperti itu, mereka melanjutkan juga melakukan. Padahal nenek moyang mereka tidak mempunyai ilmu alias BO. Sedangkan nenek moyang mereka tidak mempunyai petunjuk dari Allah, tidak dapat petunjuk dari Allah. Kalau mereka sudah tidak mempunyai ilmu, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, berarti mereka berada di dalam kesesatan, berada di dalam jalan kesesatan. Supaya tidak sesat, apa kata baginda Rasulullah Muhammad SAW? Supaya tidak sesat, apa kata kanjeng Nabi Muhammad SAW? Taraktu fikum amroini, taraktu fikum amroini, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih. Di mana kata baginda Rasulullah, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih. Gimana? Taraktu fikum
amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian, diwariskan oleh baginda Rasulullah kepada kita semua umatnya, dua hal, amroini, dua perkara, dua perihal, lan tadillu, tidak akan tersesat selamanya kita, ma tamassaktum bihima, apa-apa yang dipegang erat keduanya, kita tidak akan tersesat apabila kita memegang erat keduanya. Apa itu? Kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim, wa sunnata rasuli, sunnah-sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita, selama kita berpegang teguh kepada dua hal, kitabnya Allah yaitu Al-Quran yang kita kaji tiap hari, dan sunnah-sunnahnya Rasulullah, kita tidak akan tersesat selamanya selama kita berpedoman, berpegang teguh kepada dua hal tersebut. Al-Quran harus kita baca, Al-Quran harus kita hafalkan, karena besok Al-Quran akan datang kepada kita di yaumil kiamah, memberi kita syafaat kepada sahabatnya, kepada ashabnya, kepada yang mengamalkannya. Di dunia memberi petunjuk sebagai wasilah petunjuk dari Allah, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia agar tetap berada di jalan siratal mustaqim. Siratal mustaqim, jalannya Allah yang lurus. Dan sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW diantaranya adalah sholat berjamaah di masjid. Sunnah-sunnahnya Rasulullah sampai sekarang disampaikan oleh pewaris Rasulullah, yaitu ulama, yaitu kiai, yaitu ustaz. Makanya cintai kiai-kiai kita, cintai ulama-ulama kita, karena mereka pewaris dari Rasulullah. Kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah, kalau kita ingin diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah, di dunia mendapatkan maghfirah dari Allah, besok di yaumil kiamah kita dijamin surga oleh Allah. Syaratnya hanya satu, yaitu cinta. Kita harus cinta, taat kepada Rasulullah. Kalau zaman now, kita harus cinta dan taat kepada ulama-ulamanya Allah. Harus cinta dan taat kepada pewaris-pewarisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapatkan cinta dari Allah, agar kita mendapatkan cinta dari Rasulullah. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka kita akan dijadikan oleh Allah
menjadi kecintaannya. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka kita seluruh dosa-dosa kita akan dimaghfirah olehnya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pastinya besok di yaumil kiamah kita dijamin dimasukkan ke dalam surganya. Dan spesial untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, seluruh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dijamin masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dijamin masuk surga, kecuali bagi orang-orang yang tidak mau. Heran para sahabat tatkala Rasulullah bersabda seperti itu. Kemudian sahabat bertanya, "Man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau dimasukkan ke dalam surga itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa-siapa yang cinta kepada Rasulullah, siapa-siapa yang cinta taat kepada Rasulullah, taat kepada ulama-ulamanya Allah, taat kepada pewaris-pewarisnya Rasulullah, dakhalal jannah, pasti akan dimasukkan surga. Pasti di dunia diampuni dosa-dosanya. Surga di dunia, surga di akhirat. Bagi orang-orang yang taat kepada Rasulullah, bagi orang-orang yang taat kepada ulama-ulamanya Allah, bagi orang-orang yang taat kepada pewaris-pewarisnya Rasulullah. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang ingkar, yang durhaka kepada Rasulullah, tidak cinta kepada Rasulullah, mendurhakai Rasulullah, mendurhakai ulama-ulamanya Allah, mendurhakai pewaris-pewarisnya Rasulullah, mendurhakai kiai-kiai, faqad aba, maka sungguh-sungguh dia tidak mau dimasukkan ke dalam surganya Allah, tidak mau kehidupannya disukseskan oleh Allah, tidak mau kehidupannya dibahagiakan oleh Allah, tidak mau kehidupannya disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syaratnya kita harus berpegang teguh kepada dua hal, yaitu kitab Allah wa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa tetap berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat terbesar kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya, dan kita bisa diberi kekuatan oleh Allah berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kita selalu mengistiqomahkan sholat berjamaah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta.
menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.